Sudah, Ibu. Oke. Mbak siapa ya ini PCMK-nya tadi? Mbak Aidila ya? Iya. Ya, Ibu. Yang, oke. Teman-temannya sudah join semuanya? Masih kurang kisaran 9 orang, Ibu. Oke. Ya, baik. Sambil ditunggu teman-temannya join. Totalnya berapa, Mbak? 50-an berarti. 51. 51. Ini kelas A ya? Iya, Ibu. Oke. Sambil ditunggu teman-temannya join, saya mau menyampaikan beberapa hal eh untuk kuliah saya. Nanti kita insya Allah 5 pertemuan, kalau bisa 4 pertemuan sih. Nanti ada beberapa pertemuan yang saya gabung karena masih satu bahasan tentang penyakit saluran pernapasan ya. eh Kurang lebih ada 5 pertemuan atau bisa digabung 4 pertemuan. Nanti Mbak Aidila, saya dibantu untuk absensi ya. Absensi melalui Zoom ini. Absensinya terserah, bisa share link, nanti teman-teman bisa ngisi di Google Doc atau kamu screenshot. Nah, batas absensinya 15 menit setelah kuliah dimulai. Setelah itu nanti nggak bisa dihitung sebagai absen lagi ya. Kemudian saya mohon adik-adik bisa ini ya, on cam ya, supaya saya bisa melihat wajahnya. Kecuali kalau sinyalnya buruk, boleh nanti off cam tapi dengan izin. Ya, diusahakan on cam supaya saya bisa melihat wajah-wajahnya adik-adik ini ya. Oke, lalu untuk kuliah saya, eh, maaf, untuk ujian saya nanti pilihan ganda dari materi saya, 5 materi ya. Kemudian nggak ada esai, nanti kuliahnya online, tapi dikerjakan offline. Kemudian saya nggak ada ujian perbaikan, jadi tolong disiapkan apa ya, belajar berarti ya, karena nggak ada ujian perbaikan. Terus nanti ada tugas dari saya untuk membantu nilai ujian akhir semesternya nanti. Oke, ada yang ditanyakan untuk kontrak kuliahnya? Belum ada, Ibu. Oke. Ini sepertinya belum join semua. Saya boleh mulai share screen. Boleh, Ibu. Ya, teman-temannya sambil diingatkan untuk join ya. Oke, nah, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliahnya ya. Semoga dapat tersampaikan dan materinya bisa masuk ya. Sebentar. Nah ini, oke, sudah terlihat share screen saya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah ini, hari ini saya akan memulai kuliah tentang ISPA. Apa itu ISPA? Infeksi saluran pernapasan atas. Jadi infeksi ya, karena infeksi saluran pernapasan atas. Jadi kayak mulai dari faringitis, terus bronkitis, laringitis, tonsilitis, ini termasuk infeksi saluran pernapasan atas. Yang namanya infeksi bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur. Nah, yang pertama akan saya bahas bronkitis karena ini yang paling sering, khususnya pada anak-anak. Anak-anak, bayi, balita itu sering sekali bronkitis. Apa itu bronkitis? Bronkitis merupakan respon inflamasi membran mukosa bronkus dengan manifestasi klinik batuk. Nah, kok bisa terjadi batuk? Karena adanya sputum. Sputumnya ini dari mana? Ya dari adanya inflamasi ini tadi. Dia sebagai respon inflamasi muncul sputum karena sputum ini adalah hal yang tidak biasa ya. Jadi tubuh ini meresponnya dengan batuk supaya sputumnya keluar. Kemudian karena adanya inflamasi, kan bengkak nih si bronkusnya ini. Nah, kalau dia bengkak, akhirnya lumennya bronkus ini akan mengecil. Nah, muncullah sesak itu. Sebetulnya bronkitis itu adalah self-limiting disease. Apa itu self-limiting disease? Self-limiting disease adalah
penyakit yang bisa sembuh sendiri. Jadi sebetulnya nggak perlu terapi antivirus atau antibiotik. Bronkitis akan membaik dalam 10 sampai 14 hari. Faktor pencetusnya bisa karena hidung tersumbat, abnormalitas sistem imun, misal pada bayi dan balita itu kan sistem imunnya belum sempurna, jadi mudah terserang infeksi. Kemudian ada komorbid, misal ada alergi rinitis, sinusitis, sama laringitis. Perokok aktif maupun pasif. Nah, kalau misalnya pasif itu berarti dianya nggak merokok, cuman di sekitarnya itu ada asap rokok. Jadi dia mau tidak mau tetap menghirup asap. Terus cuaca yang tidak mendukung, misal ada kelembapan tinggi, suhu sekitar yang tidak menentu, itu juga bisa bikin eh, pencetus bronkitis. Etiologi, ada infeksi, non-infeksi, sama campuran. Infeksi virus, bakteri, jamur, non-infeksi alergen, zat beracun, campuran infeksi dan non-infeksi jadi satu. Gejala batuk sering, karena tadi respon adanya sputum ya. Terus kelelahan, nafasnya berbunyi, sesak napas, nyeri dada yang menyertai batuk, dan pernapasan dalam. Nyeri dada ini karena eh, nyeri dada itu karena adanya inflamasi pada bronkusnya. Jadi untuk bernafas dia nyeri. Demam disertai menggigil dan badan terasa sakit. Ini karena infeksi kan. Terus terjadi infeksi sistemik. Sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau berair. Nah, ini ada etiologinya. Bronkitis infeksi, penyebab utamanya adalah virus. Ini sebagian besar, sekitar 65-90% kejadian bronkitis itu disebabkan virus. Virus apa? Virus influenza, virus parainfluenza, virus rino, virus rotavirus, enterovirus, coronavirus. Nah, itu kemarin ya COVID ya. Terus kalau bakteri, bisa bronkitis itu karena bakteri. Penyebabnya ada Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, sama Staphylococcus aureus. Nah, sebetulnya karena penyebab dari bronkitis ini adalah sebagian besar karena virus, maka sebetulnya nggak butuh antibiotik. Jadi seringnya itu kan anak kecil, bayi, balita itu kan batuk, pilek, demam ya akhirnya ya. Tapi karena batuk pilek. Nah, itu biasanya karena virus sebetulnya nggak butuh antibiotik. Tapi sayangnya biasanya kalau dibawa ke dokter atau ke klinik, biasanya dikasih antibiotik. Padahal sebetulnya mereka hanyalah virus atau sebetulnya self-limiting disease ya, jadi nggak perlu dikasih terapi. Perlu dikasih terapi kalau misalnya ada gejala seperti demam atau nyeri tenggorokan begitu. Demam ya dikasih paracetamol atau nyeri tenggorokan dikasih apa ya kalau nyeri tenggorokan kayak pelega gitu. Bronkitis akut, peradangan pada bronkus umumnya disebabkan karena virus dan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Cenderung responsif bila diterapi, penyebab karena bakteri jarang terjadi karena tadi dari penelitian ya, dari teori itu sebetulnya kalau bronkitis itu penyebab paling banyak adalah virus. Patofisiologinya terjadi inflamasi pada dinding bronkus. Kalau ada inflamasi, akhirnya menyebabkan penebalan pada mukosanya bronkus. Terjadi desquamasi sel epitel dan denudasi membran basalis. Kemudian ISPA dapat berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan bawah yang mengakibatkan bronkitis akut ya, gitu ya. Terus tata laksana jika batuknya lebih dari 3 minggu dan ada sputum ataupun tidak, terus ada gejala airway obstruction, misal ditemukan rongki dan wheezing, ada demam, terus respiration rate, hmm, frekuensi bernafasnya naik, atau heart rate-nya naik, atau denyut nadinya naik, maka pertimbangkan terjadi pneumonia. Ini masuk infeksi saluran pernapasan bawah ya. Pertimbangkan adanya asma atau penyakit pulmoneri yang lain.
Nah, berarti tata laksananya sudah beda nih kalau misalnya pneumonia atau asma. Nah, kalau misalnya itu terjadi, kalau misalnya ini tidak terjadi, nggak RR-nya nggak naik, heart rate-nya nggak naik, nggak ada fever, kemudian nggak ada suara bronchi wheezing, tapi terjadi ketika wabah influenza atau pertusis. Nah, kalau misalnya terjadi ketika wabah influenza pertusis, maka terapinya ya terapi untuk influenza dan pertusis. Tapi kalau misalnya nggak ada wabah, ya berarti itu adalah bronkitis akut. Maka terapi, maka tata laksana terapinya adalah, nah ini sebetulnya perlu diedukasi bahwa sebetulnya antibiotik tidak dibutuhkan karena dari buktinya itu kalau bronkitis ini kebanyakan dari virus. Kemudian diedukasi pasiennya banyak minum, terus ini suhu ruangannya yang lembab, pakai humidifier gitu ya maksudnya ya. Terus kalau misalnya demam dikasih antipiretik, kalau misalnya nyeri ya dikasih analgesik, kalau misalnya batuknya nyikil dikasih antitusif. Pokoknya yang meredakan gejalanya. Nah ini saya garisi. Terapi antibiotik tidak direkomendasikan pada bronkitis akut yang ringan karena bronkitis itu tadi self-limiting disease dan penyebabnya pun paling banyak karena virus. Bronkitis kronik adalah batuk terus-menerus dengan produksi sputum selama minimal 3 bulan dan dalam 1 tahun berturut-turut. Kemudian umum terjadi pada perokok berat atau orang-orang yang tinggal di kota besar dengan polusi udara yang tinggi. Terus kalau misalnya bronkitis kronik terjadi selama bertahun-tahun, akan berkembang menjadi COPD. COPD itu Chronic Obstructive Pulmonary Disease atau PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronis. Kemudian kemudian ada cor pulmonale dan heart failure sama atypical metaplasia dan displasia dari respiratory epitel. Patofisiologinya, patofisiologinya. Nah, em, pada pasien bronkitis itu terjadi peningkatan sel-sel inflamasi, terjadi peningkatan oksidatif stres, peningkatan infeksi virus sama bakteri virus, bakteri infeksi bakteri maka dapat menyebabkan mukus pada saluran nafasnya ini berlebihan. Nah, karena mukusnya ini berlebihan, maka akan terjadi penurunan pembersihan dari silia-silia yang ada di saluran napas ya. Terus airway occlusion, penutupan jalan nafas. Terus ada kelemahan pada otot pernafasan. Nah, pada pasien yang merokok akan terjadi hipersekresi dan hipertrofi dari kelenjar mukus bronkus. Kalau hipersekresi kelenjar mukus bronkus akibatnya akan, ya mukusnya akan meningkat kan? Kemudian sel goblet pada permukaan epitel bronkus ini mensekresi musin, akhirnya produksi mukus berlebihan. Nah, ini kan ada hipersekresi kelenjar mukus tadi. Kalau mukusnya berlebihan akan terjadi obstruksi saluran nafas. Selain itu, asap rokok juga akan secara langsung merusak epitel saluran pernapasan karena ini merupakan oksidatif stres. Terus, karena adanya asap rokok, terjadi penurunan aksi dari silia epitel saluran pernapasan. Kalau silianya ini turun fungsinya, eh, maka akan kehilangan sifat membersihkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya kuman ya. Akhirnya peningkatan predisposisi infeksi. Jadi nilai infeksinya akan meningkat. Kejadian infeksinya akan meningkat. Manifestasi klinik dari bronkitis kronis. Nah, ini gejalanya sputum yang banyak, sputum eksesif, excessive sputum expectoration, batuk, terus cyanosis. Cyanosis itu kebiruan gara-gara dianya sesak kan, asupan oksigennya berkurang jadinya cyanosis. Ini kalau kalau udah parah dianya. Terus physical examination, pemeriksaan fisik,
ada pemeriksaan dada, terus ditemukannya expiratory rails, suara napas ya, ronki, sama wheezing, mild wheezing. Kalau wheezingnya berat, berarti bukan bukan bronkitis lagi, tapi biasanya pneumonia atau adanya edema paru. Terus chest radiograph ini foto rongsen dada ya, radiografi dada. Di sini biasanya akan terlihat gambaran dua dimensinya dari paru-paru. Terus tes laboratorium menilai menilai komponen darahnya, misal ada peningkatan sel darah putih atau peningkatan eritroksitosis, nah seperti itu. Sama pulmonary function test ini kayak apa pakai spirometri ya. Ini bisa melihat penurunan vital capacity. Tujuan terapinya dari bronkitis adalah mengurangi produksi mukus supaya nggak batuk terus. Terus mengurangi hipersekresi mukus dengan cara mengontrol inflamasi. Terus memfasilitasi eliminasi mukus melalui peningkatan aksi sel-sel silia epitel. Tata laksana terapi menyarankan berhenti merokok, terus dikasih ekspektoran supaya batuknya keluar dahaknya, mukolitik ini untuk biar dahaknya encer dan bisa keluar, metilsantin, bronchodilator ya, SABA sama LABA, SABA itu short acting beta agonis, kalau LABA long acting beta agonis. Terus antikolinergik, ini untuk meningkatkan fungsi paru, sama menurunkan sekresi mukus, glukokortikoid, steroid ya, untuk menurunkan inflamasi, fosfodiesterase 4 inhibitor, ini menurunkan inflamasi, antioksidan, terus sama antibiotik makrolida. Ini ada tata laksana terapinya. Tata laksana terapinya ya. Tata laksana terapi dari eksas, eh, akut eksaserbasi kronik bronkitis ya. Ini dilakukan asesmen dulu apakah ada sesak napas, batuk, terus putum, terus putumnya ini purulens, kental ya. Terus kemudian kalau misalnya dia ada gejalanya minimal dan tidak ada faktor resiko, terapinya ada istirahat sama obat-obatan untuk meredakan gejala. Kalau misalnya inadequat atau nggak sembuh-sembuh, dievaluasi lagi, lalu dilakukan kultur sputum. Jadi sputumnya ini dilihat apakah ada pertumbuhan kuman atau enggak. Kalau misalnya ada pertumbuhan kuman, nanti dicari sekalian antibiotik yang sensitif apa supaya infeksinya ini bisa sembuh karena dikasih antibiotik. Lalu kalau misalnya gejalanya terjadi terus-menerus tapi nggak ada resiko, nggak ada faktor resiko, dikasihnya antibiotik second generation atau cephalosporin second atau third generation karena dia broad spectrum ya. Kalau misalnya nggak ada kuat, ya baru dikultur nih sputumnya. Terus prominent symptom atau gejalanya menetap dan ada faktor resiko, ini ada dua kemungkinan. Kalau misalnya tidak perlu masuk rumah sakit, dikasihnya obat obat oral antibiotiknya. Kalau misalnya butuh masuk rumah sakit, butuh antibiotik intravena, misal fluoroquinolon ya, levofloxacin, ciprofloxacin, terus beta lactamase inhibitor, seperti itu. Nah, ini contoh antibiotik untuk bronkitis. Ada ampicillin, amoxicillin clavulanat, cipro, levo, dan banyak lainnya. Ada dosis sama frekuensi penggunaannya ya. Oke, sepertinya ini slide terakhir. Ada yang ditanyakan untuk bronkitis. Intinya bronkitis itu terjadi radang pada bronkusnya. Nah, saya lanjut aja ya. Ini ada faringitis. Faringitis itu infeksi akut pada orofaring dan nasofaring. Biasanya ini orang-orang mengenalnya
radang tenggorokan. Nah, ini sering sekali pada anak kecil karena habis minum es, makan makan nggak cuci tangan. Nah, itu adanya kuman yang ikut masuk, terus kumannya nyangkut nih di orofaring sama nasofaring, akhirnya infeksi. Nah, infeksi inilah yang menyebabkan radang tersebut. Nah, biasanya itu penyebab utamanya adalah virus, sama kayak tadi bronkitis ya. Tapi kalau misalnya bukan virus, biasanya bakteri penyebabnya yang paling banyak ditemukan adalah grup A beta hemolytic streptococcus atau GABHS. Grup A beta hemolytic streptococcus merupakan bakteri penyebab utama faringitis yang disebabkan oleh bakteri. Etiologi, virus paling banyak, kemudian baru bakteri. Bakterinya yang biasanya yang paling besar adalah grup A beta hemolytic streptococcus ya. Terus ada grup C dan grup G streptococcus, ada Corynebacterium, Mycoplasma pneumoniae, dan banyak lainnya ya. Manifestasi klinik biasanya secara umum muncul nyeri pada tenggorokan, biasanya munculnya tiba-tiba dan sebagian besar self-limited, jadi bisa sembuh sendiri. Demam, biasanya 3 sampai 5 hari. Kalau misalnya penyebabnya itu grup A beta hemolytic streptococcus pharyngitis, biasanya muncul nyeri tenggorokan, pada nyeri ketika menelan, demam, pusing, mual, muntah, nyeri abdomen. Terus, nah ini yang paling bisa terlihat nih, eritema atau inflamasi pada tonsil, pada amandelnya, dan pada faringnya. Bisa ada ataupun tidak eksudat putih, jadi ada putih-putihnya kayak apa ya, ya putih-putih kayak eksudat gitu ya. Ini biasanya kelihatan banget. Itu biasanya istilahnya kalau di klinik itu amandel. Oh ini amandelnya kambuh habis minum es. Nah itu bisa jadi bukan karena esnya ya sebetulnya, bukan karena minum dinginnya, tapi lebih karena minumnya itu tidak higienis, karena ada virusnya, karena ada bakterinya, seperti itu, atau belum cuci tangan. Sebetulnya dari makan jajan-jajan gitu kan, terus nggak cuci tangan atau terkena paparan virus, ya bisa juga terjadi radang tenggorokan. Jadi perlu diluruskan ya di masyarakat ya, bukan karena esnya, atau bukan karena dinginnya es, tapi karena tidak bersihnya es atau makanan itu. Red swollen uvula, ini bengkak kemerahan pada uvula. Terus kalau misalnya faringitis yang disebabkan oleh virus, tandanya ada konjungtivitis, terus koriza sama batuk. Laboratory test ada swab tenggorokan dan dilakukan kultur hasil swabnya, tapi ini jarang kalau hanya untuk menegakkan faringitis perlu swab dan dikultur itu jarang banget, kecuali kecuali si pasien ini nggak sembuh-sembuh baru baru dilakukan swab tenggorokan atau kultur kumannya. Tata laksana terapinya ada amoksisilin, kalau penisilin V sama penisilin G benzatin ini nggak dipakai ya di kita ya jarang. Amoksisilin, kalau misalnya alergi penisilin bisa pakai cefadroxil, clindamycin, azitromisin sama clarithromycin. Oke, udah selesai untuk faringitis. Ada yang ditanyakan atau lanjut slide tentang PPOK? Belum ada, Ibu. Belum ada, saya lanjutkan aja ya. Stop sharing. Dari mana tadi? Kita asma dulu ya, baru PPOK. Nah, ini asma, penyakit yang lumayan sering juga menyerang karena dia kambuhan ya. Oke, bentar. Nah, asma, apa itu asma? Penyakit asma adalah suatu kondisi patologis yang berpusat di area pernapasan, yaitu pada trakea bronkus, yang disebabkan karena adanya inflamasi atau peradangan. Tapi inflamasi atau peradangan ini belum tentu disebabkan oleh infeksi.
Peradangan pada bronkus diinduksi oleh neutrofil, eosinofil, limfosit, sel mas, dan perlukaan pada sel epitel. Peradangan kronis ini menyebabkan perubahan pada bagian struktur jalan nafas, pernafasan, dan jumlah udara yang diambil dan dikeluarkan. Akhirnya dia kan, karena kan dianya sesak, jadi dia kurang bisa menghirup udara kan. Etiologinya ada beberapa penyebab, misal ada infeksi dari virus, alergen, misal dia alergi dengan debu, alergi dengan em, bulu 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 hewan, alergi dengan tikus, kecoa, terus spora jamur seperti itu. Atau karena lingkungan, udara dingin, kabut, terus adanya nitrogen dioksida, terus adanya asap rokok itu juga bisa. Bisa juga disebabkan oleh emosi, terjadinya ansietas, stres, sama laughter ya. Jadi kayak tertawa berlebihan gitu. Terus bisa juga karena penyebabnya adalah obat-obatan, misal penggunaan acetaminophen, aspirin, NSAID, seperti itu. Jenisnya asma ada asma alergi, asma non-alergi. Ini misalnya karena adanya sputum ya, jadi dianya sesak. Terus, mana ini? Nah ini ada adult onset asma. Jadi awalnya dia nggak ada asma nih waktu kecil atau remaja, tapi baru muncul ketika dia dewasa. Terus asma dengan pembatasan aliran udara yang persisten. Kemudian asma karena obesitas. Nah, ini adalah patofisiologi dari asma. Yang pertama, karena asap rokok nih. Asap rokok ini merangsang interleukin 1B, terus interleukin 17, interleukin 22, yang menyebabkan peningkatan jumlah neutrofil sehingga menyebabkan asma. Atau si asap asap rokoknya tadi menyebabkan menyebabkan rusaknya smooth muscle. Jadi si smooth muscle-nya ini rusak. Awalnya smooth muscle ini bisa bisa vasokonstriksi, bisa vasodilatasi. Nah, karena adanya asap rokok, dia kemampuan untuk vasodilatasi berkurang. Akhirnya vasokonstriksi terus, jadinya menyempit nih si bronkusnya, jadi menyebabkan asma. Bisa juga karena infeksi, infeksi otomatis ya, dia menyebabkan inflamasi pada aliran nafas. Terus ada apa nih? Alergi, alergi ya, alergen karena adanya alergen. Dia merangsang keluarnya histamin, keluarnya prostaglandin, sama keluarnya leukotrien, nah, yang menyebabkan bronkokonstriksi, akhirnya muncullah asma. Jadi intinya ada banyak hal ya, bronkokonstriksi, terus inflamasi, sama peningkatan neutrofil nih yang bisa bikin asma. Goal manajemennya asma atau tujuan terapinya asma adalah meredakan gejala atau mengkontrol gejalanya. Jadi, misalnya kambuhnya itu sehari 2 kali atau sehari sekali. Nah itu dikurangi itu gejalanya. Terus maintain normal activity level, artinya kalau pasien sesak itu kan dia nggak bisa beraktivitas ya. Jadi dengan adanya terapi asma, dia bisa beraktivitas normal. Terus tujuan terapi yang lain adalah menurunkan angka mortalitas, angka eksaserbasi, sama menurunkan angka eh, penghambatan aliran udara ya. Nah, ini adalah siklus manajemen dari asma. Dilakukan akses, adjust, sama review. Karena asma ini kan adalah penyakit yang, apa istilahnya ya? Bukan kayak penyakit infeksi, bukan kayak ISPA sama bronkitis tadi. Eh, bukan kayak ISPA, bukan kayak bronkitis sama faringitis ya. Jadi kasih antibiotik, selesai gitu kan. Kalau asma tuh enggak. Nah, jadi dilakukan akses dulu, dilakukan akses. Akses itu apa? Ini mengkonfirmasi diagnosanya, terus
me-assess lagi kambuh nggak nih asmanya setelah pakai obat-obatannya yang sudah didapatkan. Nah, kalau misalnya masih kambuhan, ya berarti di-adjust terapinya, dimodifikasi. Misal eh, ditambahkan ICS atau ditambahkan laba seperti itu. Review ini melihat fungsi parunya. Fungsi parunya seperti apa, semakin berkurang atau dapat meningkat, sama mereview pasien ini masih ada kambuhan atau enggak. Kayak kepuasan dengan terapinya itu bagaimana. Nah, ini adalah asma manajemen terapi, ada non-farmakologi. Non-farmakologi dilakukan berhenti merokok, meningkatkan aktivitas fisik, terus berhenti minum aspirin atau NSAID lain. Tapi kalau aspirinnya obat rutin untuk jantung kan dia dosis rendah ya dia. Jadi nggak sampai harus dihentikan. Terus mengkonsumsi makanan apa ini? Banyak buah dan sayur, terus menghindari alergen sama latihan pernapasan. Untuk terapi farmakologinya ada bronkodilator, beta agonis, terus ada muscarinic antagonis sama metilsantin. Kalau untuk antiinflamatorinya ada steroid, ada antibody, terus ada apa ini? Leukotriene antagonis, lipoksinase inhibitor sama reseptor inhibitor. Nah, ini ada kategorinya asma. Ada 3 jenis terapinya asma itu. Ada controller medication, ini digunakan untuk mereduksi inflamasi, terus mengkontrol gejala dan mereduksi resiko eksaserbasi pada penurunan fungsi paru. Jadi ini artinya kambuh atau enggaknya asma tetap dipakai karena ini untuk mengkontrol. Yang masuk controller itu ada kortikosteroid, leukotriene antagonis, release inhibitor, sama antibody. Kemudian kelompok yang kedua ada reliever medication, artinya reliever itu pelega ya bahasa Indonesianya ya. Jadi ketika ada eksaserbasi, pakai nih si relievernya. Ini digunakan sesuai kebutuhan pada saat eh kebutuhan untuk meredakan sesak pada saat terjadi eksaserbasi. Contohnya beta agonis, bronkodilator, terus antikolinergik sama teopilin. Berikutnya ada add-on terapi digunakan pada pasien yang asma berat dengan gejala yang persisten atau eksaserbasi meskipun sudah dengan terapi optimal pengkontrol dosis tinggi. Jadi controller medication udah dosis tinggi nih, sudah optimal, tapi dia tetap ada eksaserbasi. Jadi ditambahi leukotriene reseptor antagonis sama makrolida dosis rendah. Nah, nanti tugasnya eh cari contoh obat yang kontrol medication mulai dari kortikosteroid, contohnya apa aja untuk asma, baik yang bentuk IV, oral, atau inhalasi. Nanti misal kalau kortikosteroid, kalau kalau metilprednisolon kan adanya injeksi sama oral. Untuk inhalasinya nggak ada. Nah, seperti itu ya contohnya nanti ya. Nanti ditulis mekanisme kerja, onset of action, sama efek samping ya. Pokoknya farmakologi sama farmakokinetik sama efek sampingnya. Terus leukotriene antagonis contohnya apa, release inhibitor contohnya apa, antibody contohnya apa. Terus yang reliever medication ada beta 2 agonis. Beta 2 agonis ini ada short acting beta agonis. Terus kalau satunya lagi ada long acting beta agonis. Nanti dicari masing-masing contohnya, farmakologi sama farmakokinetik sama efek sampingnya. Terus antikolinergik sama teopilin ini juga dicari ya. Terus ini juga amal, LDRA, low dose makrolid nanti dicari semua. Nanti tugasnya dikumpulinnya sebelum ujian. Nah, ini langkah-langkah tata laksana asma dari GINA 2020. Sekarang udah ada yang 2024 kayaknya tata laksana GINA ini. Step 1, dikasih ICS dosis rendah dulu.
dosis rendah ICS formoterol jika dibutuhkan atau ICS dosis rendah yang diberikan setiap menggunakan short acting beta agonis. Formoterol ini short acting ya. Peleganya ICS formoterol dosis rendah atau SABA. Terus pengkontrol step 2 dosis rendah ICS atau ICS formoterol jika diperlukan. Step 3 ICS laba dosis rendah. Terus pilihan lainnya bisa pakai medium dose ICS atau low dose ICS ditambah leukotriene reseptor antagonis untuk pengontrolnya. Ini peleganya sama semua ya. Terus step 4 pakai medium dose ICS laba, pilihan lain high dose ICS. Bisa ditambah tiotropium atau leukotriene reseptor antagonis. Step 5 nih yang paling tinggi, high dose ICS laba dengan ditambah tiotropium atau anti IgE atau anti IL-5. Pilihan lain dapat ditambahkan low dose corticosteroid oral. Biasanya kalau anti IgE, anti IL-5 ini susah ya nyarinya atau jarang, mahal lagi. Biasanya dikasih corticosteroid oral, racian. Nah, ini tata laksananya dalam bentuk diagram ya untuk pasien dewasa. Kalau misalnya ini, jika pasien memiliki gejala setiap hari, bangun ketika malam, sekali dalam seminggu, atau lebih, terus fungsi parunya turun atau rendah, dan ada eksaserbasi, maka dikasih medium dose ICS formoterol, dan dikasih maintenance reliever. Reliever tuh yang pelega tadi. Kalau misalnya gejalanya siang hari, mostly ya, ya siang hari, sering, lebih sering daripada yang pertama tadi. Sorry, ini once a week atau lebih dari satu, terus ada lung functionnya juga turun, dikasihnya low dose. Terus kalau misalnya gejalanya kurang dari 3 sampai 5 hari dalam seminggu dengan normal atau fungsi parunya rendah dikasih hmm, low dose ICS formoterol. Seperti itu bacanya. Terus yang ini penjelasan dari diagramnya yang ini. Nah, ini ada terapi asma, langkah-langkah terapi asma atau asma treatment step pada dewasa dan remaja. Nah, ini personalized asthma management ya, jadi disesuaikan dengan pasiennya atau terapi secara apa ya, individual ya, personalized asthma management. Ini kalau misalnya untuk menurunkan risiko eksaserbasi karena penggunaan SABA sebagai reliever, dimulai step 1 sampai 2 itu dikasih ICS formoterol dosis rendah jika dibutuhkan untuk kontrolernya. Kalau relievernya tetap pakai low dose ICS formoterol. Step 3, low dose maintenance ICS formoterol. Step 4, medium dose maintenance ICS formoterol. Step 5, ditambahkan long acting muscarinic agent. Nah, kalau misalnya ini dipilih track 2, kalau misalnya untuk pasien yang stabil dan patuh dengan terapi dan tidak ada eksaserbasi. Ini step 1, dikasih ICS. ICS itu inhalasi kortikosteroid. Kapanpun SABA diberikan. Step 2, low dose maintenance ICS. Step 3, low dose maintenance ICS sama laba. Step 4, baru dosis medium dari ICS sama laba. Inhalasi kortikosteroid sama long acting beta agonis ya. Step 5, ditambah sama lama long acting muscarinic agent. Jadi ada ICS, ada laba, sama ada lama. Untuk relievernya ICS SABA atau SABA aja. Nah, ini untuk usia 6 sampai 11 tahun mirip ya. Untuk step-stepnya pasti diawali dengan pasti paling rendah itu cuman ICS dosis rendah ya. Kalau misalnya simptomnya semakin sering 2 sampai 5 hari,
ini low dose ICS ditambah SABA jika dibutuhkan. Kalau misalnya gejalanya once or more a week, jadi sekali dalam 1 minggu atau lebih, dosis rendah ICS dan laba atau medium dose ICS ditambahkan SABA. Nah, kalau misalnya gejalanya sekali seminggu atau lebih dan ada penurunan fungsi paru, maka dikasihnya dosis medium ICS sama laba. Nah, ini penjelasannya dari sini. Ini nah ini step-stepnya pada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Mirip ya tata laksananya untuk anak-anak sama dewasa tadi. Step 1 pakainya low dose ICS, kapanpun sabar dipakai. Terus step 2 daily dose ICS. Step 3 di sini nggak ada tambahan sabar ya. Nggak ada tambahan laba di step 2-nya, sorry. Kemudian ada step 3, dosis rendah ICS sama laba atau medium dose dari ICS, jadi ICS-nya dinaikkan sedikit. Kemudian step 4, medium dose ICS laba atau dosis rendah ICS dan formoterol. Pakai SABA dianya. Terus kalau misalnya step 5, ini dia nggak pakai lama, nggak pakai long acting muscarinic ya untuk anak-anak, tapi pakainya ditambahinnya anti IgE, anti IL-4 sama anti IL-5. Bedanya di situ kalau sama pasien pasien apa tadi pasien dewasa ya. Terus ini untuk anak-anak 5 tahun atau lebih muda, ini beda mirip, tetap pakai low dose dulu ICS, tapi dia nggak ada tambahan short acting beta agonis atau long acting beta agonis. Di sini juga nggak ada muscarinic agent-nya. Nah, berikutnya ada asma eksaserbasi. Apa itu asma eksaserbasi? Ini adalah episode yang ditandai dengan adanya gejala yang progresif, gejala peningkat, gejala yang progresif dan meningkat dari shortness of breath, jadi napasnya memendek, sesak ya dianya ya, batuk, wheezing, atau dadanya ampek, sama progresif penurunan fungsi paru yang progresif. Ini kita taunya dari mana? Dari spirometri. Nah, biasanya dirangsang karena adanya infeksi respiratori, terus adanya alergen yang dihirup ya, terus adanya alergi makanan, polusi udara, perubahan musim, sama ketidakpatuhan menggunakan ICS, ketidakpatuhan menggunakan inhalasi kortikosteroid. Kenapa kok ketidakpatuhan inhalasi kortikosteroid menyebabkan eksaserbasi? Ya karena eh, kortikosteroid tadi kan sifatnya sebagai pengkontrol ya. Kemudian ini karena epidemic condition, adanya polen atau spora fall. Jadi kayak di Jepang tuh kalau musim bunga sakura tuh biasanya banyak yang alergi, asmanya kambuh. Ini adalah manajemen dari eksaserbasi asma. Kita mengakses dulu nih airway atau jalan nafasnya, terus breathing, pernafasannya sama sirkulasinya. Kalau misalnya nggak ada gejala mengantuk, terus kebingungan, kalau nggak ada ya, jadi kirim triase sesuai status klinis. Jadi kalau misalnya ringan sedang, ya dikasihnya ini kalau ringan sedang itu tandanya bicara bisa dalam frase, dalam kalimat ya. Terus masih bisa duduk, tapi nggak telentang. Kalau telentang dianya lebih sesak. Terus nggak ada agitasi, terus ada frekuensi napas meningkat, tidak menggunakan otot bantu nafas, jadi dadanya itu nggak mengembang mengempis terlalu berat gitu. Terus frekuensi nadinya 100 sampai 120 menit sudah naik, tapi tidak terlalu tinggi. Terus saturasi oksigen 90 sampai 95%. Dikasihnya agonis beta 2, dapat dipertimbangkan pemberian ipratropium bromide
Terus pemberian oksigen, pakai masker oksigen sama dikasih kortikosteroid oral. Nah, kalau misalnya eh, dia berat, artinya bicaranya hanya kata per kata, jadi dia nggak bisa menyusun kalimat karena sudah keburu sesek. Terus dia nggak bisa duduk, tapi lebih memilih membungkuk ke depan, ada agitasi atau gelisah, frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, terus frekuensi nadi lebih dari 120 kali per menit, sama saturasi oksigennya kalau dilihat di alat dia kurang dari 90%. Nah, itu dikasih agonis beta 2 kerja singkat, short acting beta agonis ya berartinya ya. Terus sama ipratropium bromide, dikasih oksigen, dikasih kortikosteroid oral atau intravena, ini biasanya dipilih intravena ya. Pertimbangkan menggunakan magnesium IV, sama pertimbangkan pakai ICS dosis tinggi. Oke, saya lanjut. Udah habis. Nah, udah habis nih berarti, Dek. Nah, oh ya ini yang ini belum ya. Jadi kalau misalnya ada, kalau kita menilai, setelah menilai airway breathing sama circulation, ternyata dia ada gejala mengantuk, kebingungan sama silent chest. Nah, ini pertimbangkan untuk konsul masuk ICU. Kenapa? Karena ya pasiennya sudah gawat nih, sudah butuh perawatan intensif. Terus sambil dikasih short acting beta agonis, intravena, terus oksigen, dan dipersiapkan untuk intubasi. Intubasi itu eh, diberikan alat bantu nafas yang langsung ke paru-parunya. Jadi paru-parunya bisa mengembang dan mengempis dengan bantuan alat. Oke, ada yang ditanyakan untuk asma? Gampang ya, asma ini lebih gampang lah daripada kalau kalian belajar apa kayak diabetes mellitus, jantung gitu. Intinya terapinya asma tuh ada controller, reliever, sama add-on terapi. Yes, cuma itu aja. Nanti pemberian dosisnya bagaimana, frekuensinya bagaimana, tergantung gejalanya pasien. Kita mereview pasiennya itu. Oke, ada yang ditanyakan untuk asma? Belum ada Ibu. Belum ada, kita lanjut PPOK ya. Lanjut PPOK atau nanti minggu depan lagi aja. Gimana Mbak Aldila? Saya Kemarin nurut kalau teman-teman aja, Bu. Ikut kemarin teman-teman kalau aja. terserah teman-teman gimana nih teman-teman ya. Kemarin kalau yang kelas apa ya kemarin aku ngajari kelas apa? Ini kelas A. Iya, Ibu kelas Iya, A. Ibu. Kemarin kalau kelas C lanjut sampai PPOK karena masih nyambung sama asma nanti terapinya. Lebih mudah juga nanti karena ada contoh obatnya. Lanjut aja ya kita ya. Iya, Ibu. Boleh, Ibu. Ini ada PPOK. Ini masih satu apa ya? Satu tempat sakitnya kayak asma. Artinya di saluran di paru-paru. Mana nih? Kok nggak bisa? Sudah terlihat belum PPOK? Belum ya? Sudah, Ibu. Hah? Sudah, Ya, Bu. sudah tadi, Hmm. Bu. Sebentar, sebentar. Kok hilang lagi dianya? Nah ini, udah ya. Sudah. PPOK, apa itu PPOK? Penyakit paru obstruktif kronis atau kalau bahasa Inggrisnya COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Kok gini? Mana tadi? Kok hilang? Nah ini. Nah, oke. Definisinya apa itu PPOK? Yaitu sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernafas. Umumnya PPOK itu merupakan kombinasi dari dua penyakit pernapasan yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Jadi dianya bronkitis, ada pembengkakan, inflamasi, terus adanya mukus. Nah, ini udah lumayan menyempit nih di bronkusnya. Kemudian ada emfisema. Emfisema ini si alveolusnya nih rusak, sudah tidak elastis, ada inflamasi dan peningkatan peningkatan rongga udara.
Kemudian, nah ini bisa kalian lihat ya. Ini paru-paru normal di sini. Alveolusnya masih elastis. Dia bisa mengembang dan mengempis. Rongga udaranya nggak terlalu besar karena dia bisa mengembang dan mengempis. Nah, kalau emfisema nih kaku dia sifat elastisitasnya dari alveolus nih hilang. Ada hiperinflamasi sama peningkatan ruang udaranya. Dan bayangkan kalau di alveolus ini kan terjadi pertukaran udara ya. Dia harusnya di sini tuh bisa melakukan pertukaran udara. Tapi kalau di pasien COPD dianya kaku, nggak bisa mengembang dan mengempis, nggak bisa melakukan pertukaran udara. Terus ada mu- mucus overproduction, pensil. Yang gede. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah faktor resikonya. Ada faktor resiko dari lingkungan, misal ada merokok. Jadi dari tadi itu kayaknya bahasannya merokok ya. Merokok itu memang sangat merugikan. Mungkin kalau awal-awal merokok atau kayak 5 tahun, 10 tahun tuh belum terlalu berasa ya. Tapi kalau terus-menerus, nah ini sebetulnya merokok tuh dapat menyebabkan banyak penyakit. Kayak tadi asma, terus faktor resiko juga pada COPD, juga pada ISPA gitu. Tidak hanya pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain yang dekat dengan dia yang menghirup asap rokok juga. Kemudian ada faktor genetik, terus ada karena proses penuaan, sama karena ada asma. Terus di sini ada bronkitis kronik, faktor resikonya, terus infeksi, terus jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan biasanya, sama status sosial ekonomi. Misal kondisi miskin, kemiskinan ya, terus ada lower socioeconomic status ini juga meningkatkan risiko COPD. Etiologi, merokok, terus polusi udara, eksposur dari pekerjaan, misal dia bekerja di tempat yang banyak polusi udaranya ya, atau di yang banyak polusi apa itu namanya logam. Kemudian faktor genetik, usia, jenis kelamin, sosial ekonomi status, asma, bronkitis kronik sama infeksi. Nah, eh, sebetulnya sebagian besar atau resiko faktor resiko utamanya itu adalah karena merokok pada pasien COPD itu. Penyebab lainnya ada eksposur ruangan sama ya ini genetik abnormalitas. Ini juga bisa mempengaruhi, juga bisa menjadi faktor resiko. Terus etiologi smoking dan polutan, patofisiologinya ada lung injury, ada lung sama sistemik inflamasi, terjadi inflamasi pada paru-parunya. Terus patologi ada ketidaknormalan pada aliran udara, ada emfisema, terus akhirnya menyebabkan pembatasan aliran udara pada paru. Manifestasi klinik ada sesak, batuk kronis, mengi, produksi sputum meningkat, lemah, sama penurunan berat badan. Patofisiologinya jelas ya dari inflamasi ya. Inflamasi menyebabkan penyakit saluran napas. Terus ada destruksi pada parenkim. Akhirnya kalau destruksi pada parenkim paru ya, akan menyebabkan hilangnya alveolar attachment sama penurunan elastisitas dari alveolarnya itu tadi. Dua hal ini terjadi akhirnya menyebabkan pembatasan aliran udara, airflow limitation. Tujuan terapinya adalah mengurangi gejala dengan cara meredakan gejala, meningkatkan toleransi gejala, sama meningkatkan status kesehatan. Kemudian
juga untuk mengurangi resiko dengan cara mencegah progres penyakit, mencegah dan mengobati eksaserbasi, sama menurunkan mortalitas. Jangan salah ya, PPOK itu mortalitasnya tinggi. Jadi ada pasien tuh kalau udah tua tuh, udah lansia, dia mantan perokok aktif, terus paru-parunya tuh udah nggak bisa mengembang dan mengempis. Jadi meskipun dia bernafas, SpO2-nya tetap rendah. Nah, kalau manusia oksigennya turun atau rendah, pastikan ya mortalitasnya tinggi ya. Nah, ini slide-nya agak blur. Terapinya untuk PPOK ada ICS, inhaled corticosteroid, corticosteroid inhalasi, terus glukokortikoid oral. Ini pakai glukokortikoid oral jangka lama pasiennya itu. Tapi tolong diedukasi karena efek sampingnya penggunaan glukokortikoid adalah peningkatan gula darah. Apalagi pasiennya udah lansia ya, udah tua ya. Biasanya nggak cuman PPOK aja penyakitnya. Kalau misalnya dia udah diabetes, terus pakai glukokortikoid, nah ini perlu dipertimbangkan nih. Perlu dipertimbangkan untuk tidak pakai glukokortikoid maksudnya. Karena faktor resikonya peningkatan gula darah. Terus ada PDE4 inhibitor, kemudian antibiotik, dikasih azitromisin atau eritromisin, terus pakai mukolitik dan antioksidan, contohnya NAC atau asetilsistein ya. Asetilsistein ini bisa sebagai mukolitik sama antioksidan. Terus ada agen antiinflamatori, contohnya simvastatin, sama leukotriene modifier ya. Nah, ini manajemen terapi eh, pada COPD yang stabil ya. Ini pakai lama. Untuk grup C dia pakai lama long acting muscarinic agent. Kalau grup A pakai bronchodilator, grup D long acting muscarinic agent atau kombinasi dari long acting muscarinic agent ditambah long acting beta agonis atau ICS ditambah long acting beta agonis. Kalau grup B pakainya long acting bronchodilator baik laba atau lama. Oh, nah ini apa itu grup A, grup B, grup C sama grup D? Jangan khawatir nanti sudah diidentifikasi sendiri sama dokternya. Ini dilihat berdasarkan hasil spirometrinya, fungsi parunya. Ini ada manajemen terapi pada COPD yang stabil. Misal pasiennya hanya sesak nafas atau dyspnea, pakainya laba atau lama dipilih salah satu. Kalau misalnya dyspnea-nya hilang ya ya dipakai terus. Kalau misalnya dyspnea tidak hilang bisa laba ditambah lama. Kemudian kalau ada eksaserbasi dipilih laba atau lama. Kalau misalnya nggak bisa ada dua pilihan, laba plus lama atau laba plus ICS. Nah, terus ini biasanya eosinofil nih nggak dihitung ya kayaknya. Biasanya berhenti di sini dianya. Tapi kalau dia misal dengan ini ya, dengan laba atau lama tetap aja eksaserbasi, tetap ada kekambuhan, ya otomatis eosinofilnya dihitung nanti dia. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contoh kombinasi terapi atau contoh terapi yang eh, single ya atau individual ya dari COPD. Untuk SABA, contohnya ada fenoterol, levoalbuterol, sama salbutamol, sama terbutalin. Ini ada bentuk inhaler. Inhaler dalam bentuk MDI. MDI itu meter dose ya. Jadi kayak sekali semprot udah ada dosisnya, udah terhitung. Terus salbutamol ada MDI sama DPI, dry powder ya kalau DPI. Terus kalau ada terbutalin, ini juga DPI. Nah, untuk salbutamol ini ada oral, ada injeksi.
Nah, dia lengkap. Ada inhaler, ada nebulizer, ada oral, ada injeksi. Jadi tinggal pilih. Kalau misalnya untuk controller di rumah bisa pakai inhaler. Kalau misal di rumah sakit ya bisa pakai nebulizer karena alatnya ada ya, alatnya besar. Oral juga ada, injeksi juga ada kalau misalnya butuh cepat. Terus ada long acting beta agonis, ada salmeterol, formoterol. Nah, hati-hati untuk SABA sama LABA ini efek sampingnya ada takikardi, tremor, sama hipokalemi. Nah, hipokalemi ini sering terjadi ya pada penggunaan nebulizer ini nih, salbutamol. Kalau di rumah sakit tuh kayaknya fenoterol nggak ada, seingat saya adanya salbutamol nebul. Nah, ini bisa bikin hipokalemi, hati-hati pada pasien jantung. Nanti bisa bisa apa tuh namanya? Impactnya ke jantung dia jadi takikardi gitu. Kemudian antikolinergik ada short acting muscarinic agent, contohnya ipratropium bromide. Kalau yang long acting ada tiotropium. Ipratropium ada meteredose, kalau tiotropium ada Depoder, ada meteredose. Efek sampingnya mulut kering. Kalau antikolinergik kan memang bikin mulut kering. Kemudian ini ada bentuk sediaan yang kombinasi short acting beta agonis sama short acting muscarinic agent, yaitu kombinasi ini nih ada nih kayak salbutamol ipratropium, fenoterol sama ipratropium. Kalau long acting beta agonis sama long acting muscarinic agent ada olodaterol sama tiotropium tuh sediaannya yang ada SMI itu soft mist inhaler ya. Metilsantin contohnya aminopilin, tiopilin ini nggak ada inhaler, nggak ada nebulizer, adanya oral sama injeksi. Ini biasanya butuh onset yang cepat, yang eksaserbasi akut gitu tuh. Terus laba sama ICS, contohnya formoterol beclomethasone, formoterol budesonide, salmeterol fluticasone. Terus berikutnya yang terakhir ada kombinasi laba, lama sama ICS. Contohnya ada budesonide, formoterol sama glikopirolat. Ini ada DPI. Nah, ini ada MDI, contoh sediaan MDI. Nah, nanti kalau kalian di rumah sakit atau di apotik, nanti misal pasien ada yang pakai ini, pertama kali harus bisa menjelaskan nih cara pakainya. Karena kan ini cara pakainya bukan kayak obat ya, bukan kayak obat oral ya. Jadi langsung diminum atau di apa dihisap gitu enggak. Ini dipencet dulu baru dihisap. Ini namanya meter dose inhaler. Jadi ini bentuknya aerosol. Ini caranya pakai ketika ditekan, ini ditekan ya. Ditekan gini kayak di film-film tuh biasanya sering banget tuh kayaknya lihat. Ditekan dan juga dihirup. Jadi butuh koordinasi ketika bernafas dan memencet inhalernya. Nah, ini kerugiannya si MDI. Jadi harus pas nih koordinasi antara bernafas dan menekan inhalernya. Terus eh, advantage-nya, keuntungannya ini tersedia di banyak tempat, di apotek tuh banyak, murah juga. Terus dry powder inhaler atau DPI, contohnya ada turbohaler sama akuhaler. Akuhaler nih discuss ya, kita nyebutnya bukan akuhaler. Handyhaler nih kayaknya udah lama ditinggalin, udah nggak ada sekarang. Waktu saya awal kerja masih ada nih kayaknya handyhaler, tapi sekarang udah nggak pakai. Elliptista sama Breezehaler ini juga udah nggak ada. Ini contohnya yang discuss ada Seretide mereknya, isinya salmeterol sama fluticasone ya. Apa berarti laba sama ICS dianya. Nah, eh ini keuntungannya tidak butuh koordinasi antara bernafas dan memencet inhalernya. Karena dia diputer terus disedot. Cuma gitu doang. Tapi butuh bernafas kuat atau butuh menyedot si dry powdernya itu dengan kuat. Jadi nggak direkomendasikan untuk anak-anak. Kemudian, oh ya, ini kalau misalnya dia ada fluticasone ya, fluticasone itu ICS kan? Fluticasone itu ICS. Nah, ini perlu disampaikan ke pasien kalau ada kortikosteroidnya ketika setelah pakai, kan pasti diam dulu nih supaya obatnya masuk kan. Nafas dulu, dihitung. Nafas dulu, ditahan.
5-10 detik. Kemudian dilepaskan tuh alatnya, terus diam dulu 10 detik lagi, terus baru kumur. Harus kumur dianya. Kenapa kok kumur? Karena kalau ada ICS-nya atau kortikosteroidnya, bikin flora normal di mulut itu hilang. Artinya kalau ICS-nya itu tertahan di mulut, bikin flora normalnya mulut nih hilang. Akhirnya dapat menyebabkan jamur atau gampangnya sariawan. Jadi si ICS-nya dari mulut ini harus dicuci pakai kumur itu tadi. Terus ada SMI, ini yang paling paling apa ya, paling mahal, paling disukai bentuknya karena dia bentuknya respimat. Jadi dia tuh nggak butuh nafas yang kuat, nggak butuh koordinasi antara bernafas dan menekan. Jadi gampang, dianya dipencet, terus masukkan mulut, nafas biasa gitu aja, dia udah masuk ke paru-paru karena bentuknya soft mist dianya. Contohnya ada Spiriva respimat sama Spilto respimat. Ini kalau ini susahnya itu ketika edukasi. Karena dia butuh tekanan yang kuat untuk memasukkan si cartridge-nya ini ke alatnya. Si cartridge-nya ini dimasukkan ke alat supaya nanti ketika dipencet itu dia kayak ada apa ya, tekanan akhirnya membentuk respimat. Jadi soft mist seperti itu. Nebulizer. Nah, ini alat yang paling apa ya, besar dari semuanya, tapi dia juga efektif, cuman nggak efisien ya. Ini obatnya itu dalam bentuk larutan, obatnya dalam bentuk liquid ya. Kemudian akan diubah menjadi vapor, uap ya, menggunakan nebulizer. Kemudian si uapnya itu tadi diinhalasi, dihirup sama pasiennya. Obatnya akan banyak yang masuk karena ini si si maskernya ini banyak, besar, sorry. Namun karena bentuknya uap ya dari alat nebulizer ini, obat yang terbuang juga akan banyak. Keuntungannya mudah dipakai, tidak butuh koordinasi dari bernafas atau menekan inhaler, terus dapat dengan mudah untuk dihirup. Tapi ketidakuntungnya ini alatnya mahal banget, jutaan dianya. Terus alatnya besar, butuh listrik, jadi dia nggak portable. Banyak obat yang terbuang percuma karena dia berubah menjadi asap atau foam. Ada risiko tinggi infeksi karena bakteri atau jamur karena chambernya nggak steril atau penggunaan jangka lama. Berikutnya ada key point untuk COPD, key point untuk terapi COPD yang stabil. Untuk farmakologi nih, ini obat-obat dalam bentuk inhalasi lebih direkomendasi daripada yang oral. Terus kombinasi laba sama lama ini lebih disukai. Kalau untuk penggunaan jangka lama, ini lebih disukai penggunaan laba sama lama. Kemudian long term ICS ini tidak direkomendasikan ya, karena itu tadi ya sebetulnya. em, Kalau misalnya dia udah stabil, ya nggak butuh long term ICS-nya karena dia mengandung steroid. Terus yang direkomendasikan lagi pakai metilsantin. Kalau misalnya dianya parah, COPD-nya ya pakai PD4 inhibitor atau opioid. Ini jarang tapinya, soalnya susah obatnya. Nah, berikutnya ada exacerbation of COPD. Ini eksaserbasi ya, jadi mm, kekambuhan progresif. Jika ditemukan dyspnea, sesak yang meningkat, increase dyspnea dan atau batuk dan sputum lebih dari 14 hari yang diikuti dengan takiapno, nafasnya semakin cepat sama takikardi, peningkatan denyut jantung. Juga adanya inflamasi sistemik karena infeksi atau mungkin polusi.
Ini tata laksananya kalau misalnya pasiennya COPD dengan suspek eksaserbasi, kalau misalnya ini dilihat dulu kegawatannya atau severity-nya. Kalau ada mild, moderate, sama severe. Nah, nanti setelah dikategorikan dia itu mild atau dia moderate atau dia severe, nanti terapinya mengikuti itu. Kalau misalnya ini dicurigai COPD eksaserbasi, tapi dia ada pertimbangan diagnosa lain. Karena pasien sesak di rumah sakit itu nggak mesti karena COPD. Bisa karena gagal jantung, bisa karena pneumonia, bisa karena emboli pulmoner. Nah, beda-beda nanti. Kalau dianya gagal jantung, terapinya akan berbeda dengan COPD, berbeda jauh nantinya. Pneumonia juga berbeda dengan COPD, seperti itu. Nah, manajemen terapinya tadi sudah ya, access severity, dia mild, moderate, atau severe. Terus, kalau misalnya kalau misalnya dia butuh, kalau misalnya saturasi oksigennya rendah, dia butuh ventilasi mekanik atau diintubasi tadi itu. Terus kalau kalau ditemukan dia infeksi, dikasih antibiotik. Antibiotiknya aminopenicillin ditambah asam klavulanat, macrolide bisa, quinolone juga bisa. Durasi terapinya 5 hari. Ini namanya terapi empiris sebelum diketahui kulturnya selama 5 hari. Terapi oksigen, bronkodilator, SABA atau sama, kombinasi SABA dan sama, terus kortikosteroid. Durasinya tidak lebih dari 5 hari. Ini untuk eksaserbasi ya, tapi kalau misalnya dia stabil dengan ICS ya, ya nggak apa-apa nanti ICS-nya dilanjut di rumah inhalasi kortikosteroid. Tapi kortikosteroid yang dimaksud di sini tuh biasanya dalam bentuk IV. Oke, sudah selesai. Ada yang ditanyakan untuk COPD atau PPOK? Belum ada, Ibu. Gimana? Belum ada. Oke, belum ada. Lama ya kuliahnya hari ini ya. Karena saya jadikan satu soalnya eh, saling menyambung. Terapinya juga mirip-mirip. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya hari ini ya. Untuk tugasnya tolong diperhatikan. Nanti tugasnya itu dikumpulkan dalam bentuk apa disepakati aja mau PPT atau mau Word. Pokoknya bukan tulisan tangan, terserah Word. Word aja ya. Nanti di Google Drive atau gimana terserah Mbak Mbak Edila ya. Seperti itu dikumpulinnya nanti sebelum UTS. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya boleh akhiri kuliahnya hari ini. Ibu minta izin, minta PPT-nya. Oh iya, pasti aku kasih PPT-nya, Dek. Oke. Oke, Makasih, Ibu. terima kasih ya. Saya boleh izin live ya, Dek ya. Iya, Bu. Terima kasih Baik, atas Ibu. partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.